Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 9 di bulan Ramadan. Berarti kita sudah 9 hari melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini, khususnya pada tanggal 9 ini, akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MBCNU Kecamatan Kuta, dengan memulai kita bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga dihususkan kepada pengarang kitab Riyadhus Shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i sholihin was sahabati wal qurabati wat tabi'in wal ulama il 'amilin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah sultan wa syuhadu qadir jalani radhiyallahu anhu subhanallah ruhi abaina wa tunajidin. Semua khususan lillah sallallahu alaihi wasallam. ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin kita sudah membahas Qiyamul Lail baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau mepet melaksanakan Qiyamul Lail, maka beliau juga melaksanakan Qiyamul Lail tidak sepanjang membaca Al-Quran, seperti ketika rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Al-Imran dan lain sebagainya. Jadi ketika beliau bangun tidur kemudian mepet dengan subuh, maka beliau hanya melakukan satu rakaat atau juga dengan 2 rakaat yang hafifatain, artinya yang ringan-ringan, tidak lama berdirinya. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, oh ini belum ya, yang ke-24 dulu belum. Selanjutnya wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hisbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fiha baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, baginda Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, man nama an hisbihi, kalau di antara kalian ya, barang siapa yang tertidur
sehingga aziz bihi tidak membaca hizib, tidak membaca dzikir atau meninggalkan dzikirnya pada qiyamul lail, au an syai'in minhu, atau dzikir yang lain, hizib yang lain, seperti misalnya tidak setiap malam kita istiqomah rotibul haddad, istiqomah tahlilan misalnya, istiqomah salawat nariyah atau dzikir-dzikir yang lainnya, kita tertidur sampai fajar misalnya, faqara'u fiha baina sholatil fajri wa sholatid duhri, maka dibaca atau bacalah nanti ketika sholat subuh atau sampai pada pagi harinya, dibaca pada pagi harinya di antara fajar dan sholat duhur. Di waktu duha bisa saja dibaca di waktu duha. Kutiba lahu, maka akan ditulis lahu bagi orang tersebut, bagi iman tersebut, ka'annama, sebagaimana qara'ahu minal laili, sebagaimana orang tersebut membaca hizib atau membaca dzikir yang sudah menjadi istiqomah seperti membaca pada malam hari. Jadi jangan khawatir ketika kita misalnya istiqomah membaca rotibul haddad atau membaca salawat nariyah atau salat-salat yang lain yang pada malam hari biasanya kita istiqomah, kemudian karena kita tertidur tahu-tahunya sudah subuh, maka boleh dibaca setelah subuh atau pada waktu duha. Kenapa? Dan insya Allah itu baginda kanjeng Nabi menyatakan dalam hadisnya, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, walaupun dibaca siang hari seperti dia membaca pada malam hari. Misalnya dibaca setelah subuh atau pagi hari, ya, tapi Allah akan menulis baginya yaitu melakukan membaca hizib pada malam hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu. Allah itu menyayangi, senang, ya, kepada rajulan, kepada seorang laki-laki, qama yang bangun minal laili pada waktu malam, fa shalla, kemudian sholat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Fa in abad, jika istrinya tersebut dibangunkan enggan atau tidak mau, nadhaha fi wajhihil ma'a, kemudian nadhaha itu memercikkan, fihi di wajah istrinya tersebut, al ma'a kepada air, jadi air itu dipercikkan kepada wajahnya. Rahimahu amra'atan, atau Allah subhanahu wa ta'ala itu menyenangi imra'atan kepada seorang perempuan atau seorang istri, qomat yang bangun minal laili pada suatu malam, fasallat, kemudian istri tersebut sholat, wa aiqadat, dan istri tersebut juga membangunkan zaujaha kepada suaminya. Fa in aba, maka kalau misalnya suaminya itu enggan, nadhahat, kemudian istrinya memercikkan, meneteskan, ya, fi wajiha, kepada wajah tersebut, yaitu al-ma'a, berupa air. Jadi air itu dipercikkan di wajah suaminya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, kata baginda Nabi, hadis Nabi ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, ya, sayang kepada seorang laki-laki yang bangun pada waktu malam, kemudian lakukan salat malam, bukan hanya salat sendiri, juga istrinya dibangunkan. Kalau nggak mau, diambilkan air, dipercikkan, ambil air dipercikkan ke mukanya. Nah, maka laki-laki tersebut dicintai oleh Allah. Sebaliknya, kalau misalnya seorang istri juga silakan, ya. Jadi Allah itu senang dengan istri, dengan perempuan yang bangun pada waktu malam untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, kemudian membangunkan suaminya, kemudian tidak bangun suaminya, diambilkan air, dipercikkan ke mukanya, maka perempuan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah keutamaan ketika kita qiyamul lail, ketika kita bangun malam. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu an, ya, dari Abi Sa'id dan juga dari Abu Hurairah sini menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aiqadar rajulu, apabila aiqadha di sini artinya membangunkan, ya, siapa laki-laki tersebut, ahlu, kepada ahlinya. Siapa ahli? Ya, istrinya, anaknya. Minal laili, pada suatu malam, fasallaya, kemudian dia sholat rakataini jami'an, kemudian sholat 2 rakaat secara berjamaah. Kutiba fid dzakirina wad dzakirat, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang tersebut yaitu ahli dzikir, ya, ahli dzikir laki-laki maupun ahli dzikir perempuan. Rawahu Abu Dawud bi isnadi sahihin, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hadis yang sahih. Jadi apabila ada seorang laki-laki, ya, laki-laki membangunkan, misalnya sang suami bangun malam, kemudian membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk qiyamul lail, untuk sholat berjamaah walaupun hanya 2 rakaat, yang itu hafifatain, yang misalnya ringan, sebentar sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia, keluarganya, suaminya, ya, istrinya dan anak-anaknya sebagai ahli ibadah, ahli dzikir, ya, ahli dzikir. Kemudian selanjutnya An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nasa'a, apabila mengantuk, ahadukum, kalian semua, fi sholati, dalam salat, falyaqut, ya, falyarqut, maka tidurlah dulu, hatta yadhaba anhu naum, ya, sehingga ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadukum, karena kalau di antara kalian itu ngantuk, ya, di antara kalian itu pada malam hari enggak ngantuk, enggak konsen, idza shalla wa huwa na'isun, ya, wa huwa yang dimaksud di situ adalah ngantuk, ya, tidak kuat buka mata, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu, muttafaqun alaih. Maka memang resiko. Jadi kalau ngantuk, ya tidur aja dulu. Sudah gak kuat dilanjutkan, hanya sholat 2 rakaat tapi ngantuk, tidur aja dulu. Karena kalau kita memaksakan untuk ngantuk, dipaksakan, maka itu kan resiko. Karena bisa saja kita berdoa istighfar kepada Allah, malah kita memaki-maki kita sendiri. Kenapa? Karena ngantuk, nggak nyambung, apa yang diucapkan nggak nyambung, itu ya. Sehingga kita diperintahkan oleh baginda Nabi, dianjurkan Nabi untuk tidur dulu, jangan dilanjutkan sholatnya. Kalau hanya kuat 2 rakaat, ya 2 rakaat, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan malah nanti keliru, membaca ayat keliru, malah berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya selamat, malah keliru, mudah-mudahan saya celaka, istilahnya. Makanya dianjurkan Nabi untuk falyarqut, atau tidurlah terlebih dahulu, tidur lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minal laili, apabila di antara kalian itu pada waktu malam bangun, fasta'jamal Quran, kemudian ketika membaca Al-Quran itu enggak jelas, membaur, geremeng misalnya, ala lisanihi, lisannya ini geremeng baca Al-Qurannya, yang enggak jelas, falam yadrima yaqulu falyattaji', maka ketika kalian itu menggeremeng tidak jelas karena enggak nyambung, karena ngantuknya tersebut, falam yadrima yaqulu, dan kalian tidak akan mengetahui apa yang dibaca akhirnya, ya, tidak paham dengan apa yang dibaca, percuma sholatnya. Falyattaji', maka berbaringlah dulu, tidurlah dulu. Itu yang dianjurkan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mau qiyamul lail,
semangatkan diri kita sehingga ngantuk itu benar-benar hilang. Karena kalau kita memaksakan ngantuk ketika kita qiyamul lail, apalagi baca Al-Qur'annya sampai keliru, maka itu akan jadi fatal ya. Karena kalau sudah ngantuk, falam yadri ma yaqul, maka tidak akan tahu apa yang dibaca. Ya, tidak akan tahu apa yang dibaca, bahkan ada kekeliruan. Sehingga oleh karena itu baginda Nabi menyarankan falyat taja', maka berbaringlah terlebih dahulu. Nah, sahabat-sahabatku, inilah beberapa keterangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad tentang qiyamul lail, baik yang dilakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita semuanya untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan di bulan Ramadan pada hari ke-9 ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, utamanya ibadah puasa kita dari tanggal 1 hingga tanggal 9 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetaplah bersama kami MCNU Kecamatan Kuta dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah kita akan selalu bertemu sehingga kita semuanya akan semangat untuk selalu sehat. Sumutasihu, insya Allah dengan berpuasa kita akan sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.